Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Yudi dari Prodi Teknik Kimia NIM 20. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian 14.3e, yaitu differential settling and separation of solid in classification. Jadi untuk yang pertama yaitu metode tenggelam dan mengapung. Metode ini merupakan sebuah metode pemisahan partikel menjadi beberapa fraksi berdasarkan laju alirannya atau mengendap melalui sebuah cairan. Metode ini bergantung pada kepadatan relatif dari sebuah bahan. Jadi tidak bergantung pada ukuran suatu partikel. Aplikasi umum dari teknik ini yaitu untuk mengkonsentrasikan bahan biji dan membersihkan batu bara. Jadi itu biasanya seperti proses pemurnian untuk menghilangkan pengotor-pengotor dari suatu biji atau material seperti halnya batu bara. Kemudian yang kedua yaitu metode penyelesaian diferensial, yaitu proses pemisahan partikel padat menjadi beberapa fraksi berdasarkan kecepatan pengendapannya dalam media tertentu. Disebut pengendapan diferensial. Nah, metode ini memiliki sebuah kerugian, yaitu jika kedua material berat dan ringan, keduanya memiliki ukuran partikel yang beda. Partikel yang memiliki densitas besar dan ukuran kecil mengendap pada kecepatan terminal yang sama dengan partikel yang ringan atau densitasnya kecil tapi ukurannya besar. Jadi, untuk partikel berat yang memiliki ukuran kecil, itu kecepatan pengendapannya atau terminal velocity sama dengan partikel ringan atau like partikel yang berukuran besar. Nah, ketika mereka mengendap secara bersamaan, maka tujuannya tak tercapai. Karena tujuannya yaitu untuk sebuah proses pemisahan. Sedangkan jika mengendap secara bersamaan secara terus-menerus, jadi kapan terjadinya proses pemisahannya seperti itu. Itu kerugiannya tadi. Nah, kemudian dari dapat sebuah persamaan untuk menentukan VTA sama dengan 4 rho PA dikurangi rho dikalikan G dikalikan dPA dibagi 3 CDA dikalikan rho. Densitas ini yang 4 dikalikan P nanti nilainya yang dipakai itu biasanya 1000 pada contoh soal. Dan PA sudah ada ketetapannya yaitu sebesar 7,5 yang merupakan sebuah partikel berat. Nah, sedangkan untuk DPA ini seperti kita mencari NRE nanti diketahui di soal. Dan untuk CDA merupakan sebuah konstanta dari sebuah kecepatan. Mungkin dikalikan nilai rho. Nah, untuk komponen B ini lebih ringan sehingga memiliki spesifik gravity sendiri. Bedanya cuma spesifik gravitasinya dan nantinya nilai dPB dan konstanta dari sebuah komponen itu yang berbeda. Kemudian untuk partikel yang kecepatan pengendapannya sama, didapatkan sebuah persamaannya yaitu rho PA min rho dikalikan dPA per rho CDA sama dengan rho PB min rho dikalikan dPB per
rho CdB. Nah, disederhanakan lagi menjadi dPA per dPB sama dengan rho PB min rho dikalikan CdA per rho PA min rho CdB. Nah, kemudian partikel berbentuk bulat, sehingga ketika partikel berbentuk bulat atau bola dan memiliki nilai NRE yang sangat tinggi, maka nilai CD-nya dianggap konstan, sehingga nilai CDA dan CDB itu sama. Dan didapatkan sebuah persamaan dPA per dPB sama dengan rho PB min rho per rho PA min rho pangkat 1 karena ini termasuk aliran turbulen. Nah, kemudian untuk aliran laminar dengan menggunakan hukum Stokes dapatkan sebuah persamaan CDA sama dengan 24 nu per dPA VT dikalikan rho, dan untuk CDB sama dengan 24 nu dibagi dPB dikalikan VT B dikalikan rho. Nah, kemudian untuk menyelesaikan hukum Stokes di atas itu dapat sebuah persamaan dPA per dPB sama dengan rho PB min rho per rho PA min rho dipangkatkan 0,5 karena alirannya laminar. Jadi persamaan 14.3 min 26 ini merupakan dari persamaan 14.325 dengan substitusi persamaan 23 dengan diasumsikan di mana VTA sama dengan VTB. Seperti itu. Nah, kemudian untuk aliran transisi antara aliran laminar dan aliran turbulen. Jadi untuk persamaannya, rumus persamaannya ini sama, cuma bedanya di pangkat N-nya. Jadi pangkat N-nya untuk aliran transisi ini di atas nilai setengah dan di bawah nilai 1. Kemudian pada persamaan selanjutnya yaitu untuk pengendapan turbulen dengan kecepatan pengendapan yang sama. Dimana dPA sama dengan dPB. Nah, ini pada persamaan 14.328. Ini VTA per VTB sama dengan rho PA min rho per rho PB min rho pangkat setengah. Jika kedua partikel A dan B mengendap dalam medium yang sama, maka dapat digunakan untuk membuat plot hubungan kecepatan dengan diameter A dan B. Jadi itu bisa menggunakan persamaan 24 dan persamaan 28 untuk memplotkan atau membuat grafik 14.3 yang ada di contoh soal nanti untuk menentukan kecepatan atau velocity. Grafik ini digunakan untuk menentukan tadi kecepatan tadi dengan memplotkan diameter persamaan 24 terus ditarik garis ke atas sehingga ketemu nilai dari velocity-nya tersebut. Nah, untuk grafiknya seperti ini. Nah, ini pada contoh soal nanti. Jadi
Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.